datang. Silakan di open kamera semua. Baru 19 ya yang terdaftar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Semoga di siang hari yang terik ini ya di sekitar tempat tinggal Pak Yudan cuaca panas menyengat ya. Alhamdulillah ya. Bisa menjemur segala macam yang perlu dijemur ya, mulai dari bantal, selimut, handuk, pakaian sampai badan juga ikut dijemur ya sekarang ini. Ya, hari ini kita masuk ke materi protokol, ya, protokol OSI 7 layer ya, protokol komunikasi atau protokol jaringan OSI 7 layer, 7 layer. Terus kemudian untuk praktek, untuk ujian praktek kemarin Pak Yudan belum sempat mengalokasikan waktunya, masih ini ya, ribet ya nanti ya. Yang jelas sebelum UAS nanti harus kita laksanakan UTS yang praktek kemarin yang belum lulus ya, yang straight maupun yang cross. Untuk praktek besok itu kita akan mendesain sebuah masih pengkabelan juga ranahnya, masih pengkabelan tapi pengkabelan null modem ya, namanya pengkabelan null modem. Yang itu nanti digunakan untuk ya sama dengan pengkabelan yang UTP kemarin, cuma ini konektornya menggunakan konektor RS232, konektor serial ya, konektor serial RS232 DP9. Nah, nanti silakan kalian membeli konektor RS232 satu pasang dua kanan kiri. Kemudian karena itu perlu pakai solder, maka kalian mengadakan T0 dan soldernya. Jadi RS232 2 keping, gunakan yang tipe yang male ya, gunakan yang tipe male, yang jantan, yang konektor yang jantan, konektor RS232 DP9 9 pin yang jantan ya. Kemudian T0 dan solder. Ya, terus ini yang hari ini kita akan masuk ke protokol jaringan OSI 7 layer. Yang metode Hemming kemarin sudah untuk tugas berarti sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke materi OSI 7 layer. Pak Yudan mau tampilkan dulu. Ya, sudah kelihatan dari situ.
Ya, materi ini nanti bisa kalian lihat di El Nino ya, di El Nino pertemuan ke-12 nanti klik di di materi tentang OSI 7 layer ya. Jadi kenapa dinamakan OSI? Ya karena sistem protokol ini itu digunakan untuk seluruh perangkat ya, tidak jadi protokol ini tidak terkait dengan satu merek ya, tetapi protokol ini bersifat terbuka untuk seluruh perangkat ya, untuk seluruh merek bisa menggunakan, merek komputer bisa menggunakan protokol ini, maka disebut Open System Interconnection, OSI ya, Open System Interconnection. OSI ini distandarkan oleh ISO ya, dari OSI itu distandarkan oleh ISO. Kemarin kita sudah belajar mengenai berbagai macam standar dunia ya. Untuk suatu perangkat ada, masih ingat ada berapa macam badan standarisasi dunia selain ISO, ada CCITT, ada IEEE, ada EIA, kemudian ada ANSI, ada ASCII dan seterusnya. Jadi protokol OSI 7 layer ini distandarkan oleh ISO ya. Ya, ini nanti kalian baca saja sejarahnya dan langsung masuk ya. Ya, bahwa di dalam protokol ini itu ada yang namanya aja 7 layer, berarti ada 7 lapis ya, ada 7 lapisan atau 7 layer, yang mana masing-masing layer itu saling mempengaruhi ya, saling memerlukan. Jadi kita bisa ibaratkan 7 lapis ini sama dengan 7 strata ya, 7 hierarki dalam sebuah birokrasi. Birokrasi komunikasi itu ada 7 layer, 7 lapis. Dan lapisan paling tinggi dan lapisan yang paling rendah. Lapisan paling tinggi itu yang langsung berhubungan dengan pengguna. Lapisan paling rendah itu yang berhubungan dengan fisik, ya, fisik jaringan. Ya, oke. Pak Yudan langsung masuk ke sini aja ya. Nah, ini dia. Oke, ini gambaran dari protokol OSI 7 layer. Ini arsitektur dari protokol OSI 7 layer. Jadi ada 2 buah komputer yang saling terhubung ya, entah 2 atau 3 atau berapa. Pokoknya ada komputer yang terhubung ke jaringan. Katakanlah device A dan device B atau komputer A dan komputer B. Nah, komputer A dan komputer B ini tentu saja melalui atau terbentang dalam jarak yang jauh ya, jarak yang cukup jauh melalui beberapa node ya, atau beberapa simpul. Mungkin simpul ini adalah antar negara bisa jadi atau antar pulau atau apa ya. Yang jelas jarak membentang antara 2 device ini cukup jauh. Nah, di dalam sistem komunikasi atau sistem jaringan itu tidak mungkin kita sebagai user bisa berkomunikasi dengan user yang lain, pengguna yang lain itu dalam satu satu grade atau satu level komunikasi, tidak bisa. Kecuali kita berkomunikasi langsung secara face to face menggunakan komunikasi verbal. Ngobrol langsung itu baru satu level, yaitu level user dengan user langsung. Kita ngobrol seperti orang ngobrol berdua. Itu namanya satu level. Tapi ini kan kita menggunakan perantara, yaitu menggunakan
perangkat telekomunikasi, perangkat jaringan. Jadi tidak mungkin kita bisa bicara langsung face to face, ngobrol langsung, tidak bisa. Maka dari itu diperlukan protokol. Protokol ini ya pasti di dalamnya ada hierarki, ada birokrasi. Sebagai contoh yang sederhana seperti ini, nggak usah yang terlalu jauh lah, di rumah kita saja, di lingkungan rumah kita, misalkan di rumah Pak Yudan ada seorang ART ya, asisten rumah tangga, kemudian Pak Yudan mau mengantarkan apalah oleh-oleh atau mengantarkan apa ya pesanan atau apa ke tetangga yang lain. Ini karena Pak Yudan punya ART, maka Pak Yudan minta tolong ke ART tersebut. Mbak, tolong ini dikasihkan ke Pak Yanuar misalkan. Jadi secara hierarki nggak mungkin ART-nya Pak Yudan itu langsung menemui Pak Januar. Pasti dia juga menyerahkan bingkisan tersebut ke temannya yang sesama ART. Dan dia bilang misalkan, Mbak Sumi ini ada bingkisan dari Pak Yudan untuk disampaikan ke Pak Yanuar. Nah, baru Mbak Sumi menyerahkan ke Pak Yanuar sebagai ART-nya Pak Yanuar. Dari situ jelas kelihatan ya, di level yang paling rendah saja, di level RT atau rumah tangga, itu kita menggunakan protokol dalam berkomunikasi. Kadang seperti itu, sering bahkan itu ya. Yang pada intinya sebetulnya Pak Yudan mau menyerahkan bingkisan ke Pak Yanuar, tetapi melalui protokol birokrasi. Nah, demikian juga apalagi kalau yang melakukan komunikasi itu adalah entitas yang lebih tinggi levelnya, misalkan antar kepala daerah dengan kepala daerah yang lainnya, atau antara presiden dengan presiden negara yang lain, ini lebih ribet lagi protokolnya. Misalkan taruhlah presiden kita Pak Jokowi akan berkomunikasi dengan presiden Rusia Vladimir Putin misalkan, itu nggak mungkin tiba-tiba Pak Jokowi langsung ngajak pilot ya, pesawat kepresidenan langsung terbang ke Moskow untuk ketemu dengan Vladimir Putin. Nggak bisa seperti itu, pasti di sana ditolak. Atau kalau tidak ada izin masuk ke sana, bisa ditembak pesawatnya Pak Jokowi. Ya, harus ada protokolnya. Dimulai dari misalkan dari Kementerian Luar Negeri atau dari sekretaris negara memberitahukan ke agendanya ke Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri nanti menyampaikan itu kepada duta besar RI yang ada di Rusia. Kemudian nanti dari duta besar RI atau ke duta besarnya yang Rusia yang di Jakarta, kemudian dari duta besar ini nanti komunikasi antar duta besar, kemudian dari duta besarnya Rusia nanti naik ke ke Kementerian Luar Negerinya, naik lagi ke sekretaris negara Rusia, kemudian baru setelah itu nyampe suratnya atau pesannya Pak Jokowi ke Vladimir Putin. Nah, sehingga Vladimir Putin baru mengetahui bahwa rencana akan ada kunjungan Pak Jokowi ke Rusia misalnya seperti itu. Kemudian Vladimir Putin pun akan membalas surat negara tadi itu ya dengan cara yang sama, melalui protokol yang sama. Nah, itu yang namanya protokol komunikasi. Nah, apalagi ini menggunakan peralatan, menggunakan perangkat komunikasi, menggunakan perangkat jaringan, yang itu adalah perangkat ini bukan manusia, maka protokolnya lebih rumit lagi. Ada 7 lapis di sini.
7 lapis protokol OSI 7 layer. Lapisan yang paling tinggi itu kita lihat adalah lapisan application layer. Kemudian di bawahnya ada presentation layer, kemudian ada session layer, ada transport layer, network layer, data link layer, dan yang paling bawah adalah physical layer. Dari 7 lapis ini itu bisa kita bagi menjadi 2 atau 3 sub layer atau 3 kelompok ya, 3 kelompok sub layer, sub lapisan. Yaitu kelompok yang pertama adalah 3 lapis yang paling bawah, yaitu physical, data link, dan network layer, itu menjadi satu kelompok yang disebut sebagai sub layer network, ya, sub network layer. Kemudian yang kelompok kedua adalah kelompok lapisan 5, 6, 7, session, presentation, dan application, itu disebut sebagai sub application layer atau user, sub user layer. Kemudian perantara dari keduanya itu adalah transport layer. Jadi transport layer itu merupakan perantara atau interface antara user application layer dengan network layer. Jadi ada 2 sub kelompok besar yang di interface dengan menggunakan transport layer. Nah, sekarang apa fungsi dari masing-masing layer tersebut? Mari kita lihat. Ya, ini tadi ya, ada kelompok-kelompok layer. Ya. Ya. Fungsi dari masing-masing layer itu apa? Kita lihat di sini. Application layer itu sebagai lapisan yang tertinggi, ya, yaitu lapisan yang langsung di mana kita sebagai user itu berada. Yang berarti di sini adalah sebuah aplikasi. Ya. Kita menggunakan perangkat IT itu kan yang kita gunakan adalah aplikasinya. Kita tidak bisa menggunakan perangkat IT, perangkat network atau apapun atau komputer tanpa ada aplikasi di situ. Kalian bisa mengirim email, kalian bisa mengirim message, itu karena ada aplikasinya. Ada email Gmail misalkan, atau ada email yang lainnya. Kemudian ada aplikasi WA, ada aplikasi SMS, nah, itu karena itu yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi kita berada di level application. Kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan orang lain langsung menggunakan level yang di bawahnya. Akan sangat kesulitan buat kita, rumit sekali. Dan itu mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa, tetapi orang awam tidak akan bisa. Ibu rumah tangga nggak akan bisa, ART nggak akan bisa menggunakan HP, menggunakan komputer kalau tidak ada aplikasi. Ya, jadi di sini contohnya misalkan di aplikasi layer itu menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Ya, macam-macam di situ aplikasi pengguna, ada email, ada browsing, ada ya semua aplikasi yang kita gunakan itu contoh dari application layer. Ya. Kemudian di bawah application layer itu ada presentation layer. Nah, presentation layer ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk melakukan konversi atau penformatan, ya, penformatan data. Data yang kita gunakan itu harus diformatkan di situ, apakah diformat dalam bentuk ASCII atau dalam bentuk teks, atau diformat dalam bentuk JPG, atau diformat dalam bentuk TIF, PNG, atau format yang lainnya, TXT, atau apa yang lainnya. Nah, maka ini diperlukan presentation layer. Jadi apa yang kita tuliskan itu mau diformat ke format apa.
itu terserah pada perangkat yang kita gunakan. Ya. Kemudian termasuk di sini apakah data kita itu akan dienkripsi atau tidak ya. Kita mengirim data itu melalui jaringan kan mesti dienkripsi ya, supaya aman data kita. Kemudian yang berikutnya ada session layer. Session layer ini digunakan untuk memastikan bahwa dua terminal yang saling berkomunikasi itu tetap dalam keadaan dalam keadaan aktif, dalam keadaan on ya, sehingga koneksi bisa berlangsung. Maka kalau komunikasi sudah selesai, maka sesi itu pun dikatakan selesai. Atau salah satu mati misalkan, berarti session layer tidak akan bisa tidak akan transport komunikasi tidak akan bisa berjalan kalau salah satu perangkat itu mati. Nah, ini di sini disebut sebagai session layer, mengatur koneksi antar pengguna. Nah, session layer ini itu akan lebih detail lagi kalau di dalam jaringan itu ada banyak pengguna yang saling berkomunikasi, saling berkolaborasi. Dan di situ diatur siapa yang bisa melaksanakan hanya dengan satu arah saja, simplex, atau ada yang dua arah bergantian, harus duplex atau dua arah yang saling simultan atau full duplex, itu diatur di session layer. Ya, kemudian setelah session layer itu ada transport layer. Transport layer ini bertanggung jawab untuk membagi data menjadi segmen-segmen. Bertanggung jawab untuk menjadikan data ini menjadi beberapa segmen atau beberapa paket data. Jadi kita mengirimkan message misalkan 1 GB misalkan. Nah, 1 GB ini mau dipotong-potong menjadi berapa paket data. Nah, ini yang tahu sistem. Kalau jaringan kita itu bandwidth-nya lebar, mungkin paket datanya bisa gede ya, ukurannya. Tapi kalau bandwidth-nya kecil, ya paket datanya kecil-kecil, mengikuti ukuran jalan yang ada. Nggak mungkin kita mengirimkan paket melalui gang yang sempit menggunakan truk trailer, truk tronton, nggak mungkin. Pasti barang akan dibongkar di depan mulut gang, kemudian diangkut massa menggunakan call pickup yang lebih kecil. Atau kalau call pickup juga kebesaran, jalannya sempit, nggak muat, ya pakai tosa yang lebih kecil lagi, atau pakai gerobak dorong, demikian seterusnya. Nah, itu adalah gambaran bahwa sistem komunikasi, protokol komunikasi itu juga mengadopsi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh manusia secara real. Ya. Ada paket yang besar dipotong-potong menjadi kecil, mengikuti jalannya lebar, ya potongannya besar seperti itu. Dan juga di dalam transport layer ini menyediakan error handling jika terjadi error. Jadi kemarin kita sudah bicara tentang mempelajari tentang error detection, error correction, ya ini nanti di sini digunakan. Ya. Kemudian transport layer ini juga berfungsi untuk menentukan melalui jalur mana sebaiknya paket data ini dikirim. Karena bisa jadi dalam satu data besar yang kita kirim itu dibagi menjadi 10 paket misalkan. Nah, tiap paket bisa melalui jalur yang berbeda tergantung jalur yang aman, karena transport layer ini juga termasuk bertanggung jawab untuk memilihkan data, memilihkan jalur yang aman ya, untuk digunakan. Ya, termasuk itu tadi menangani error handling dan lain sebagainya, mencari jalur yang kosong, yang terpendek ya.
Kemudian network layer bertanggung jawab menentukan alamat jaringan. Ya, bertanggung jawab menentukan alamat jaringan. Jadi di sini network layer akan memberikan alamat tujuan, ya, tujuan dari komputer yang akan dituju atau perangkat yang akan dituju. Dan juga network layer ini berdasarkan apa yang diberitahu oleh transport layer, maka dia akan mengikuti jalur rute mana yang harus diambil. Kemudian dia juga bisa melihat di rute mana itu antrian tidak terlalu panjang atau antriannya tidak sibuk. Sehingga data bisa paket-paket data bisa dilewatkan. Kemudian data link layer. Data link layer ini menyediakan link untuk data, kemudian memaketkan data ini menjadi frame. Jadi kalau tadi di transport layer itu data masih dalam bentuk paket-paket yang besar, di sini di data link layer itu sudah dimasukkan dalam frame data yang lebih kecil. Nah, frame data itu kita tahu ada kalau menggunakan ASCII frame data itu berarti ada 7 bit ya, 7 bit satu frame. Satu huruf, satu frame itu ada 7 bit. Ditambah bit parity, ya. Nanti ada bit start dan bit stop. Jadi ada 7, 8, 9. Ada 9 atau 10 bit dalam satu frame yang nanti akan ditangani oleh data link di sini. Ya, kemudian di data link ini juga yang memberikan alamat secara fisik ya. Jadi seperti alamat dari NI card, Network Interface Card yang ada di tiap komputer, di tiap laptop, itu akan diberikan oleh data link layer, akan dikenali oleh data link layer. Ya. Nah ini ya, melalui kartu jaringan. Ya. Komunikasinya melalui kartu jaringan kalau sudah masuk ke data link layer. Berarti di sini sudah tahu alamatnya. Karena tadi ya, alamat itu kan yang memberikan adalah network layer. Kemudian ketika data sudah diformat dalam bentuk frame, maka data link layer itu mengetahui secara pasti di mana alamat NI card, Network Interface Card, ya, alamat fisik dari komputer untuk jaringannya. Nah, di data link layer ini ada 2 sub layer, yaitu ada Logical Link Control dan ada MAC, Medium Access Control. LLC atau Logical Link Control ini melakukan pemeriksaan kesalahan, ya, error. Berarti di sini mengecek terakhir pengecekan untuk bit yang error itu bit mana saja. Kemudian dia juga menangani transmisinya. Jika ada yang error ya berarti dilakukan identifikasi dan kemudian perbaikan. Nah, di sini menggunakan checksum untuk melacak data yang hilang atau data yang error. Kemarin kita sudah pelajari ini di CRC ya, Cyclic Redundant Check ya. Ya, kemudian MAC atau Medium Access Control atau NI card ini bertugas untuk mengambil dan melepaskan data. Mengambil dan melepaskan data dalam bentuk bit ke kabel. Nah, ini dia. Dia yang bertugas, yang bertanggung jawab untuk melepaskan data bit per bit ke kabel atau ke media transmisi, ya, baik itu kabel maupun nirkabel. Nah, yang terakhir paling bawah baru physical layer. Nah, physical layer ini bertanggung jawab atas pengiriman data bit per bit, ya, baik secara fisik maupun secara nirkabel. Ya. Kemudian menjaga koneksi kabel, ya, koneksi kabel antar sistem. Ya. Nah, itu gambaran dari proses pengiriman data ya, dari
application layer, dari application layer sampai network layer. Tadi mana kok hilang ya? Ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat tahapan-tahapan dari pengiriman data ya. Jadi dari satu pihak mengirim data ke pihak yang lainnya, dari satu komputer kirim data ke komputer yang lainnya. Ini apa yang dilakukan di setiap layer tersebut? Kita lihat di sini. Pada saat data melewati satu layer dari sisi pengirim akan dikirim ke penerima ya, maka akan ditambahkan di setiap layer itu akan menambahkan header. Header ini sebagai penanda untuk komunikasi peer-to-peer-nya nanti. Misalkan di application layer ya ada header application yang itu nanti menunjukkan bahwa data ini harus dibaca hanya bisa dibaca oleh di seberang layer yang application juga, layer yang sesuai dengan headernya tadi itu. Kemudian nanti di seberang header dari application layer pengirim akan dilepas oleh application layer dari penerima, sehingga terakhir sah bahwa data diterima oleh user dengan benar. Dari application layer itu memasang satu header, maka di presentation layer itu juga menambahkan header lagi. Kemudian di session layer menambahkan header juga, sehingga semakin ke bawah itu paket data semakin lebar karena ada penambahan header di setiap level, di setiap layer. Nah, kemudian ketika ini dikirim, ya, apalagi sampai di level data link itu nanti ada penambahan macam-macam, ada penambahan parity, ada penambahan checksum dan lain sebagainya. Ya, apalagi kalau kita menggunakan metode Hamming, misalkan tambah banyak lagi bitnya. Nah, itu kemudian nanti setelah data dikirimkan dalam bentuk bit per bit melalui media transmisi, maka ketika diterima oleh receiver, oleh komputer penerima, maka header itu pun akan dilepas satu persatu. Header akan dilepas satu persatu di setiap level, sehingga nanti sampai di application layer utuh data seperti semula. Jadi paketnya sudah asli, sudah tidak ada headernya lagi di sini. Nah, itu kronologi pengiriman data menggunakan OSI 7 layer seperti itu. Nah, ini hal-hal yang penting kita perhatikan di apa yang terjadi di level fisik ya, di physical layer. Ya, yang jelas physical layer ini adalah merupakan media antarmuka ya, antarmuka dari secara langsung antara dua perangkat yang berhubungan. Ya, ini berupa kabel atau berupa nirkabel. Kemudian di dalam level fisik ini juga data direpresentasikan dalam bentuk bit ya, 0 atau 1. Ya, itu merupakan kalau nanti itu yang digital ya, kalau yang analog itu berarti 0 dan 1 itu adalah direpresentasikan dengan menggunakan level tegangan ya, dengan menggunakan level tegangan. Tegangan plus 3 atau min 3, plus 5 atau min 5 ya. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah data rate atau kecepatan laju data. Ini kalau menggunakan menggunakan modem, menggunakan yang berapa, yang 9.200 kbps atau yang menggunakan
berapa kbps atau mbps. Kemudian di situ juga dilakukan sinkronisasi bit, ya. Karena tadi itu bisa jadi paket data itu dikirim melalui jalur yang berbeda, melalui jalur yang berbeda-beda, sehingga ketika sebelum diterima utuh oleh receiver, oleh penerima, maka akan dilakukan sinkronisasi bit, ya, supaya apa? Supaya susunan bit yang diterima itu sama dengan susunan bit yang dikirimkan, sehingga pesan yang diterima itu sama. Kita bisa bayangkan seandainya susunan bitnya kacau, kita ngirim satu paragraf kalimat, tapi ketika diterima di komputer penerima, susunan bitnya kacau urutannya, sehingga pasti message yang kita kirim nggak bisa dibaca, atau terbalik-balik kalimatnya, atau kata-katanya, hurufnya. Ya, maka perlu dilakukan sinkronisasi bit. Kemudian ada konfigurasi saluran, ya, baik point to point ataupun point to multi point, ya. Point to point berarti ya dari satu ke satu, kalau multi point berarti dari satu ke banyak, seperti itu. Kemudian yang berikutnya topologinya apa di komputer yang kita gunakan itu, jaringan yang kita gunakan apa, gunakan topologi mesh atau star atau ring atau bus atau yang lainnya. Kemudian mode transmisinya itu apakah menggunakan half duplex, full duplex atau simple, simplex atau apa yang lainnya. Nah, itu apa namanya, ya, pengiriman atau penggunaan protokol OSI7 layer di dalam sebuah sistem jaringan. Nah, setelah itu nanti ada yang namanya protokol TCP/IP, ya. Besok kita akan apa namanya pelajari juga yang namanya protokol TCP/IP. Oke, ini materi kita hari ini, OSI7 layer. Nah, nanti kalian detailkan lagi, ya, kalian baca secara detail di El Nino, ya, supaya lebih paham lagi. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, ini tugas buat kalian. Tugas tapi nggak usah dikumpulkan. Buat kalian, buat melengkapi materi Pak Yudan hari ini, ya. Yaitu kalian cari browsing di internet, ya, untuk memperjelas saja, untuk referensi kalian, nambah referensi. Kalian browsing, kalian download animasi, ya, ini dalam bentuk animasi pertukaran data atau animasi pengiriman data, proses pengiriman data atau proses pertukaran data di dalam sistem komunikasi atau di dalam sistem jaringan. Itu nanti kalian akan jauh lebih memahami lagi. Jadi seperti film animasi, Pak Yudan tadi mau download, udah nggak cukup waktunya. Jadi ketika kita mau ngirim ke teman kita berupa pesan, itu nanti dari mulai application layer, itu bagaimana penambahan header-nya ke presentation layer, bagaimana penambahan header di session layer, dan seterusnya. Kemudian itu nanti akan dikemas dalam bentuk frame per frame atau paket-paket data, kemudian terakhir akan disalurkan dalam bentuk bit per bit, dan kemudian akan diterima di sisi penerima itu seperti apa. Kalian download aja, itu ada di animasi di YouTube maupun ada yang pakai YouTube, ada yang bukan YouTube, ya, cari aja di situ. Oke, gitu.
Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Ini bentar lagi menjelang sholat asar ya. Oke, kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.